Kalau ini tidak dibuka secara lebar, ini akan menjadi fitnah. Harus ada kejelasan terang benderang di publik, apakah tuduhan dari Romo Pascal ini mengada-ada atau memang sesuai dengan realita. Kalau benar tuduhan Romo Pascal ini sangat memprihatinkan. Seorang pejabat negara justru terlibat dalam kejahatan human trafficking. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, human trafficking atau perdagangan manusia ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini banyak terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia ini bentuknya macam-macam. Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja ilegal, ada juga untuk prostitusi, ada juga yang untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya ilegal. Ini musuh negara. Sudah berkali-kali pemerintah atau negara membuat aturan tentang human trafficking. Yang mengagetkan terjadi di Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Ada berita dan ada juga ucapan dari seseorang di media sosial TikTok yang mengatakan bahwa seorang pastor di Kepulauan Riau, tepatnya di Pangkal Pinang, yang bernama Romo Chrysanthus Pascalis Sartunus Esong atau sering disebut sebagai Romo Pascal. Romo Pascal ini menjadi Ketua Komisi Pelayanan Pastoral Migran dan Perantau atau KPPMP. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ini menimpa seorang pastor yang bernama Romo Chrysanthus Pascalis Saturnus Esong atau sering disebut atau dipanggil dengan Romo Pascal. Nah, pada suatu ketika ceritanya Romo Pascal ini memberikan laporan ke 12 instansi di Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan adanya human trafficking yang diduga, ini menurut pengakuan dari Romo, diduga dibackingi oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau yang bernama Bambang Panji Prianggodo. Menurut laporan dari Romo Pascal, ada indikasi kuat Wakil Kepala BIN Daerah Kepri ini, Bambang Panji Prianggodo ini, memberikan dukungan untuk kegiatan human trafficking. Namun ternyata laporan dari Romo Pascal tidak pernah ditanggapi oleh instansi-instansi yang diberikan laporan. Yang terjadi justru mengenaskan. Romo Pascal justru dilaporkan oleh Wakil Kepala BIN Provinsi Kepri, Bambang Panji Prianggodo, ke polisi yang dianggap pencemaran nama baik. Dan sekarang Romo Pascal ini sedang dalam proses penyelidikan di Polda Kepri. Ini agak menarik karena respon yang begitu cepat dari polisi untuk menindaklanjuti laporan dari Pak Bambang Panji Prianggodo ini sangat disayangkan. Ini disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Romo Pascal dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Perwakilan Batam. Ketuanya Muhammad Ilyas. Nah, Muhammad Ilyas menyampaikan dan membenarkan bahwa Romo Pascal benar dilaporkan oleh
Wakil Kepala BIN Daerah Kepri ke polisi terkait dengan surat atau tuduhan yang disampaikan oleh Romo Pascal. Sahabat Indonesia, ini menarik perhatian. Apakah benar Romo Pascal melakukan fitnah? Tujuannya apa Romo Pascal yang menjadi Ketua Komisi Pelayanan Pastoral Migran dan Perantau ini membuat laporan palsu? Saya kok tidak yakin seorang pastor bertindak segegabah itu. Saya menduga laporan dari Romo Pascal itu ada data dan bukti yang akurat, sehingga Romo Pascal berani menyebut Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau terlibat dalam human trafficking. Nah, untuk itu saya mohon kepada Kepala BIN Pusat, Pak Budi Gunawan, dan mungkin Kepala BIN Daerah Kepri untuk menelisik apakah benar tuduhan dari Romo Pascal. Ini menjadi viral karena gaungnya sangat kuat di publik, karena dikatakan oleh beberapa pegiat pekerja migran bahwa ini kriminalisasi kepada seorang imam gereja yang bernama Romo Pascal. Jadi jangan sampai ada fitnah di antara kita. Seharusnya Kepala BIN Pusat, Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, menelisik keterlibatan Wakil Kepala BIN Daerah Kepri. Di sana juga ada Kabinda. Sudah pasti bisa menelisik keterlibatan dari Pak Bambang Panji Prianggodo ini. Kalau ini tidak dibuka secara lebar, ini akan menjadi fitnah. Harus ada kejelasan terang benderang di publik, apakah tuduhan dari Romo Pascal ini mengada-ada atau memang sesuai dengan realita. Kalau benar tuduhan Romo Pascal ini sangat memprihatinkan. Seorang pejabat negara justru terlibat dalam kejahatan human trafficking. Ini bukan hanya musuh bangsa dan negara Indonesia, tapi adalah musuh bersama komunitas internasional. Karena ini sangat melanggar hak asasi manusia. Jadi saya mohon atensi dari Kepala BIN maupun dari Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyelidiki kasus ini. Jangan sampai menguap begitu saja. Kalau benar Bambang Panji Prianggodo terlibat, apalagi dia sebagai Wakil Kepala BIN daerah, ini harus ditindak dengan tegas karena ini luar biasa biadab. Namun kalau tuduhan Romo Pascal tidak terbukti, selayaknya Bambang Panji Prianggodo mendapatkan rehabilitasi. Cuma saya agak bingung, apakah mungkin seorang pastor, seorang imam gereja, Romo Pascal melakukan tuduhan asal-asalan tanpa data dan realita dan fakta? Saya meyakini sebetulnya dalam hati saya pasti tuduhan Romo Pascal terhadap Wakil Kepala BIN ini ada data yang mendasarinya. Tapi saya serahkan kepada pemimpin negara ini untuk menelisik, jangan sampai gaung kriminalisasi kepada tokoh yang memerangi human trafficking ini menggema sampai dunia internasional, karena ini akan mempermalukan bangsa dan negara Indonesia. Harus ada klarifikasi secara jernih dari institusi di mana Pak Bambang Panji Prianggodo ini menjadi staf di situ, yaitu Badan Intelijen Negara. Jadi
Ini kasusnya masih remang-remang, masih perlu klarifikasi, dan menurut saya perlu ada atensi khusus dari Kepala BIN maupun dari Menko Polhukam. Jangan pernah siapapun dia, apalagi pejabat negara, terlibat dalam kejahatan yang luar biasa, yaitu perdagangan manusia atau human trafficking. Rakyat menunggu kejelasan ini. Jangan sampai ini menjadi fitnah dan kemudian diamplifikasi oleh berbagai kelompok sehingga beritanya dari bias. Sekali lagi, opini ini adalah untuk menggugah atensi dari Menko Polhukam dan Kepala BIN agar memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya. Dan yang paling penting, harus ada kejelasan nasib dari Romo Pascal, seorang tokoh pejuang anti human trafficking. Kalau benar tuduhan dari Romo Pascal ini, Ketua Komisi Pelayanan Pastoral Migran dan Perantau di Kepri ini mengalami kriminalisasi. Jangan sampai terjadi. Ini sangat mengenaskan kalau orang yang benar-benar memerangi human trafficking justru dikriminalisasi. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan suara saya mendapatkan atensi dari pemimpin negara, khususnya Menko Polhukam dan Kepala BIN. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SKP.